terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kemudian kita menginjak kepada materi, maka waktu kami berikan kepada Ketua Asasi Kota Malang, kepada Prof. Adi, waktu dan tempat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati para panitia pagi hari ini, pembicara yaitu Prof. Nasruddin, Dr. Anuraga, dan Pak Wan Dimanto, PhD, yang amat kami hormati, dan Bapak Ibu peserta webinar yang sangat kami banggakan. Pagi hari ini kita akan level up cinta kita. Oh ya, sebelumnya ASASI itu apa? ASASI itu adalah Asosiasi Akademisi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Walaupun juga ada yang bergerak di penelitian, tapi kita semuanya menjadi benteng dari publikasi-publikasi maupun keilmuan yang ada di Indonesia. Saat ini, kalau di universitas ini sedang ramai-ramainya klasterisasi perguruan tinggi. Dan kami juga sedang menangani klasterisasi perguruan tinggi. Sinta itu adalah salah satu tolok ukur utama. Kenapa Sinta kok? Ya, Sinta, karena kita di Sinta itu nanti akan ada peringkatnya, ada nilai-nilainya, dan itu nanti masuk di klasterisasi perguruan tinggi. Prof. Nasruddin, Prof. Dr. Anuraga, dan Pak Dimanto, PhD, akan menyajikan bagaimana menembus jurnal masing-masing. Dr. Anuraga akan di STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pak Dimanto pada SOSHUM, Sosial Humaniora. Sengaja kita hanya dua dulu, kita belum masuk ke yang agro, kompleks, dan juga medicine, karena waktunya yang mungkin 2 jam itu sudah membuat sebetulnya kalau kita duduk terus, membuat pantat kita cukup panas 2 jam itu. Pengumuman yang baru-baru yang lalu, atau sekarang adalah kenaikan pangkat dan jabatan yang baru. Publikasi itu adalah sesuatu hal yang sangat urgent, karena kalau ke arah ini guru besar 45% publikasi. Tetapi hal yang menarik lagi adalah peraturan yang baru tidak harus semuanya publikasi di jurnal. Kita dari SOSHUM, kalau ada pengakuan dari masyarakat, apalagi masyarakat internasional, dimuat di koran atau publikasi internasional, itu sudah nilainya sudah bisa sama dengan publikasi-publikasi di internasional. Apalagi kalau kita di SOSHUM katakan seni rupa itu kan sulit sekali menulis jurnal. Tetapi ketika seni rupa itu karyanya diakui oleh internasional, itu sudah merupakan sebuah karya dan itu bisa untuk penilaian selanjutnya. Jadi itulah nanti yang akan banyak dibahas oleh para pembicara. Mudah-mudahan selama pembahasan ini Bapak Ibu bisa menyimak dengan santai, tidak apa-apa, tetapi yang paling utama adalah kita berusaha mendapatkan ilmu dan kita kerjasama, karena Forum Asosiasi Akademi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, kita kerjasama, yang punya gawe kita dari Malang, tetapi pembicara dari UI, dari IPB, dan dari ITB. Jadi kita sharing semua. Bapak Ibu dan para pembicara yang kami hormati, saya kira itu saja dari kami pengurus ASASI di Malang. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini bisa kita serap, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan seperti yang di logo dan di publikasi bisa meningkatkan portofolio kita. Kalau portofolio kita naik, otomatis universitas kita atau perguruan tinggi kita akan naik juga di dalam klasterisasi itu. Saya kira itu. Terima kasih pembicara. Saya kembalikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adi atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke acara. Nama lengkap beliau Profesor Dr. Insinyur Nasruddin, M.Eng. Beliau guru besar dan saat ini mengajar di Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Riwayat pendidikan beliau, sarjana teknik mesin,
dari Universitas Indonesia, Master of Engineering dari Department of Mechanical Engineering, Catholic University Leuven, Belgia. Kemudian Doktor Engineer dari Jerman, dari LTT, Faculty of Mechanical Engineering, RWTH, Aachen, Jerman. Mengajar sejak tahun 1995 dan Scopus indeks beliau 10, Bapak Ibu. Dan selebihnya Bapak Ibu bisa searching di googling. Waktu dan tempat kami berikan kepada Prof. Nasruddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga semua sehat walafiat. Ini saya lihat pesertanya 300 ini, 300 orang. Luar biasa ini. Saya ngumpulin 300 orang nggak gampang ini. Konsumsinya repot ini kalau ini. SPJ-nya ya. Repot, Prof. Nah, itu apalagi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Asasi, khususnya Asasi Malang, terutama kepada Prof. Adi Susilo yang sudah mengundang saya, dan juga kepada MC yang sudah memperkenalkan saya. Mungkin sebagai pendahuluan, saya pertama kali mendapat undangan dari panitia agak surprise juga gitu ya, karena judulnya heboh banget gitu ya. Saya harus bicara bagaimana loncat gitu ya di dalam Sinta. Padahal saya juga bukan nomor 1 di Sinta gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, paling nggak saya mungkin bisa sharing ya pengalaman saya, apa yang sudah saya jalani ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua ya. Dan mungkin nanti dari sisi-sisi yang berbeda. Mungkin saya ada slide yang akan saya tampilkan. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Sudah. Ya, kalau Pak Adi sudah angkat tangan berarti sudah oke berarti. Ya baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya diminta oleh panitia judulnya strategi meningkatkan Sinta, citation optimization. Wah ini luar biasa ini judulnya aja ya. Ini suatu judul yang menurut saya orang berharap mungkin wah ini ada trik-trik ya, tip-tips ya. Ya mudah-mudahan ada trik dan tip di sini ya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat Sinta itu adalah salah satu cara ya untuk kita melihat bagaimana posisi kita, ya, benchmarking kita dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita tahu, mungkin Bapak Ibu dosen sekarang sudah tidak asing lagi dengan apa yang disebut dengan Scopus. Ya. Kalau kita lihat Scopus, ini juga salah satu indeks yang dikeluarkan oleh grupnya Elsevier. Ya. Walaupun dengan sekarang banyak kontroversinya ya, Elsevier ini, ya, bahkan universitas-universitas di Jerman dan di Amerika juga banyak yang ingin melepaskan diri dari Scopus. Tapi karena memang kita masuk ke dalam sistem, maka kita mau tidak mau harus ikut sistem ini. Dan ini sampai sekarang termasuk yang cukup baik ya dalam bagaimana kita membuat indeks dari publikasi kita. Nah kalau kita lihat memang ini sangat besar sekali Scopus ya. Ini boleh dibilang salah satu giant dalam publikasi ya dalam Elsevier. Bapak Ibu mungkin tahu kalau kita sudah bisa publish di sana, kayaknya sudah ada harapan gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang bidang-bidang yang ada di Scopus ini cukup banyak ya. Hampir semua bidang itu ada di Scopus, menjadikan Scopus ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya, sehingga semuanya berbicara pada satu titik yang sama yaitu publikasi di Scopus. Nah, kemudian juga di dalam grupnya Elsevier itu sebenarnya ada juga mungkin Bapak Ibu pernah mendengar selain Scopus itu ada Scival. Ya, Scival ini salah satu cara untuk melihat bagaimana benchmarking antar institusi yang mereka akan membandingkan antara misalkan program studi Ibu atau Bapak Ibu universitasnya ada posisi di mana, bidangnya apa, itu akan kelihatan di sana. Sehingga nanti kita akan tahu riset yang lagi ngetren apa di sana. Nah ini menjadi satu peluang buat kita untuk melihat atau bagaimana sih sebenarnya kita melakukan penelitian. Ya, karena memang intinya publikasi itu adalah novelty. Ya. Ketika kita tidak punya novelty di dalam publikasi kita, maka ya pasti akan dipertanyakan dan mungkin bisa jadi paper kita akan di-reject. Nah, sekarang kita kembali ke fokus kita, yaitu Sinta. Bagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa Sinta itu adalah singkatan dari Science and Technology Index. Nah, ini kalau kita lihat memang dasar pembuatan Sinta ini adalah salah satunya untuk mengakomodir satu pengindeksan yang punya kita sendiri.
di mana kita bisa menghitung performance atau kerja dari peneliti kita, institusi kita, dan jurnal kita di Indonesia. Makanya kalau kita di Sinta ini kan kita harus daftar dan ya NIDN segala macam itu menjadi satu input yang harus dimasukkan. Jadi kalau kita lihat Sinta ini memang khas Indonesia. Khas Indonesia artinya ini menjadi sesuatu yang kita buat sendiri dan kita harapkan ini menjadi satu pengindeksan yang suatu saat akan mengalahkan Scopus misalnya. Kita berharap seperti itu. Jadi kalau kita lihat Sinta ini akan menyajikan benchmarking dan analisis. Makanya kemarin mungkin Bapak Ibu melihat bahwa ada list 500 peneliti di Sinta segala macam, itu adalah dalam rangka untuk benchmarking. Kemudian juga dengan adanya Sinta ini, institusi itu akan tahu sebenarnya riset ini yang lagi ngetren di tempat dia apa, atau di seluruh Indonesia ini apa sebenarnya. Sehingga dengan seperti itu kita bisa membuat kolaborasi antara satu institusi dengan institusi lain. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa dengan adanya Sinta ini, kita akan punya trend riset. Trend riset kita itu ada di mana sebenarnya, dan kita harus kemana setelah itu. Nah ini yang satu yang menurut saya ada juga direktori pakar-pakar di sana. Kita bisa mencari siapa yang kira-kira bidangnya itu mirip dengan kita, yang mungkin lebih advance dari kita, maka kita akan bisa bekerja sama dengan mereka. Nah ini tujuan Sinta awalnya seperti itu. Jadi memang kita harus ya bangga dengan produk kita sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat ya komponen yang ada di Sinta itu penilaiannya bisa ada beberapa poin. Jadi kalau kita lihat poinnya itu bisa macam-macam dan ini tergantung dari pembuat Sintanya gitu. Kriteria itu bisa dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan. Sampai saat ini ada kriteria-kriteria yang sudah diperkenalkan ya oleh Sinta. Jadi inilah parameter komponen penilaian yang akan menjadi komponen untuk menilai Sinta, total nilai Sinta Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah nilai dari jurnal kita di Scopus, di mana jurnal kita di Scopus ini akan dibagi menjadi beberapa kriteria kuartil, Q1 sampai Q4, kemudian dengan non-key, karena memang kita tahu bahwa ada jurnal-jurnal yang mungkin masih baru, dia belum punya nilai kuartilnya, tapi sudah masuk ke Scopus misalnya. Nah ini punya kriteria penilaian. Jadi kalau kita lihat di sini, bobot dari paper kita di Scopus itu bisa bervariasi. Dan kalau kita lihat antara Q1, Q2 itu sama. Kemudian Q3, Q4, 35, dan 30. Sementara yang non-key itu 30 juga. Jadi disamakan dengan nilai yang Q4. Artinya kita bisa melihat sebenarnya komponen-komponen ini apa yang akan kita kumpulkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa jumlah dokumen non-jurnal di Scopus. Bisa jadi Bapak Ibu punya dokumen atau publikasi yang sifatnya bukan jurnal, misalnya dari conference dan sebagainya, ya, itu juga akan punya nilai, yaitu nilainya 15 poinnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya conference 2 atau 3, itu bisa mengalahkan 1Q1 gitu. Nah, makanya ketika nanti strateginya seperti apa ya sebenarnya Bapak Ibu bisa hitung-hitung sendiri gitu ya. Kalau ketika kita mau menaikkan Sinta kita sementara dengan kriteria yang seperti ini, maka nanti akan kita bisa buat gitu. Seperti apa nilai kita. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah citasi. Jumlah citasi di Scopus. Artinya citasi ini menjadi suatu komponen yang cukup penting. Ya, bahkan di dalam Scopus sendiri atau di dalam Elsevier sendiri mereka membuat index. Ya, di mana salah satu parameternya adalah berapa jumlah citasi yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian juga jumlah citasi yang ada di Google Scholar. Ini juga menjadi satu poin yang bisa kita masukkan. Kemudian yang ini yang spesial, yang menurut saya ini adalah khas Indonesia, yaitu jurnal-jurnal yang dikategorikan sebagai jurnal klasifikasi Sinta, di mana jumlahnya itu ada 1 sampai 6. Kalau di Scopus ada Q1 sampai Q4, maka Sinta punya S1. Sinta 1 sampai Sinta 6. Dengan kriteria penilaian seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ciri khas yang kita buat di dalam Sinta ini cukup baik, ya cukup bagus. Artinya kita akan mendorong jurnal-jurnal nasional, lokal, ya, untuk bisa maju juga. Karena tanpa adanya semangat dari Bapak Ibu untuk submit ke jurnal nasional, jurnal Sinta, maka tidak ada publikasi yang bisa
menaikkan jurnal nasional. Nah, mungkin juga tadi sudah disampaikan bahwa untuk kenaikan pangkat dan golongan, ya, peran Sinta ini cukup penting, jurnal-jurnal klasifikasi Sinta, jadi sudah disetarakan dengan hampir dengan jurnal internasional. Ya, ini dalam rangka untuk mendorong supaya jurnal-jurnal nasional itu juga diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Oke, ini mungkin satu yang juga harus kita lihat, ya, bahwa inilah cara kriteria yang sudah dibuat oleh BRIN, ya, untuk membuat rankingan atau penilaian dari jurnal-jurnal atau publikasi yang Bapak Ibu sudah keluarkan. Nah, kalau kita lihat di sini memang Sinta ini mengambil data dari Scopus. Artinya tanpa kita punya publikasi di Scopus, maka tidak mungkin kita punya nilai yang cukup baik. Karena hampir sekarang ini yang dilihat adalah yang Scopus. Nah, kita tidak tahu nanti ke depan misalnya yang dilihat bukan Scopus tapi Web of Science misalnya. Nah, ini kriterianya lebih sempit lagi. Nah, sementara ini pakai data Scopus. Artinya kita harus publikasi di sana. Kalau kita tidak punya Scopus, maka kita akan sulit punya nilai Sinta yang cukup tinggi. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita didorong oleh Sinta ini untuk lebih banyak berkarya. Ya, tanpa Sinta mestinya kita sebagai dosen atau peneliti ya tetap kita akan berkarya. Tetapi dengan adanya Sinta ini kita didorong untuk lebih cepat lagi menghasilkan karya-karya ilmiah. Nah, kemudian juga kriteria Q1 sampai Q4 ini juga sudah ditetapkan dan sekarang berdasarkan head score yang ada di Scopus. Dulu pakai Simabu dan hampir mirip sebenarnya. Tapi sekarang dengan nilai yang sudah ditentukan oleh Scopus. Nah, kemudian juga kriterianya adalah bahwa nilai Q1 sampai Q4 itu untuk jurnal. Yang dihitung adalah jurnal. Q1 dan Q4. Mungkin kalau Bapak-Bapak mungkin ada conference yang sangat prestisius gitu ya. Tetapi Q-nya Q1 tapi tetap dianggap sebagai conference gitu. Makanya nanti tinggal pengelola Sinta untuk mengupdate bagaimana sistem pengelolaan penilaiannya itu ya diserahkan ke mereka. Oke, kemudian juga dokumen-dokumen lain masih dihitung dengan menggunakan Google Scholar. Karena bisa jadi ada jurnal-jurnal yang cukup baik tetapi tidak masuk ke dalam Scopus, ya, maka itu masih dihargai. Karena kalau tidak, itu nanti akan mirip dengan indeks dari Scopus. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini yang tadi saya sampaikan, kekhasan dari Sinta ini adalah ada skor Sinta 1 sampai Sinta 6. Dan ini sudah dibuat sistemnya oleh kementerian, sehingga kita bisa tahu apakah jurnal kita ini masuk kriteria yang mana. Kalau masalah update, ini bisa jadi masalah sistemnya ya, karena bisa jadi jurnal-jurnal itu tidak segera diupdate di Sinta gitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa menuliskan pemberitahuan ke pengelola Sinta bahwa ada hal yang harus diupdate ya, dari data-data itu. Nah, inilah kriteria penilaian yang ada di dalam Sinta. Jadi kalau kita lihat Sinta itu cukup fair, artinya ini saya ambil dari data saya saja. Jadi selalu dinamis gitu ya, selalu dinamis. Kemudian juga ada satu yang cukup fair di sini bahwa Sinta menilai 3 tahun terakhir. Ini cukup bagus. Artinya kalau hanya melihat overall, pertama kali orang publish paper sampai saat ini menjadi tidak fair. Karena bisa jadi orang tersebut sudah tidak lagi produktif. Ya, mungkin 10 tahun yang lalu dia masih produktif untuk publikasi, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, kalau kita hanya berdasarkan nilai overall, ya, dengan nilai Q1 atau kriteria-kriteria yang ada di sini, maka nilai orang tersebut masih tinggi, sehingga menjadi tidak fair padahal dia sudah tidak lagi misalnya berkarya lagi gitu, atau sudah tidak lagi publikasi. Nah, dengan Sinta skor untuk versi 2 dengan 3 tahun, ini menjadi sesuatu yang cukup baik, sehingga kita yang baru-baru, kita yang muda-muda ini bisa untuk publikasi dengan prestasi yang diperhitungkan. Gitu. Karena tidak hanya menghitung di bagian total. Atau mungkin bisa jadi juga ada autor-autor di Sinta ini yang sudah meninggal gitu ya. Nah, ini juga kalau misalkan tidak disaring lagi, ya ini juga akan tidak tidak fair lah, dan juga orang tidak butuh lagi gitu, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, kita bisa jelas ya seperti yang disampaikan tadi di atas, bahwa penilaian Sinta itu dengan bobot masing-masing. Nah, ini kalau di kasus saya ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa saya ternyata tidak punya publikasi di jurnal terakreditasi Sinta.
mestinya punya gitu, tapi saya juga nggak tahu kenapa tidak masuk di sini. Nah, ini ada banyak hal kemungkinannya, karena ada jurnal-jurnal yang juga saya nasional ya, yang saya masukkan, yang sudah publish di sana, tetapi kelihatannya nggak muncul. Gitu. Nah, ini juga saya nggak tahu, mungkin sistem masih belum diupdate atau gimana. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Sinta 1 sampai Sinta 6 ini itu punya bobot nilai yang cukup besar, dikatakan bisa bersaing dengan nilai Scopus. Artinya Bapak Ibu yang mungkin jurnal-jurnalnya jarang ada di Scopus, itu bisa juga dengan memasukkan ke Sinta ini, di jenis Sinta nomor 1 sampai 6 ini, maka akan tetap diperhitungkan. Nah, ini yang menjadi satu kelebihan dari sistem Sinta ini. Sehingga kalau kita lihat, bagaimana kita mau meningkatkan nilai kita, ya kita lihat saja. Misalkan Bapak Ibu ingin mentargetkan dari tahun ini ingin naik Sintanya dari nilai sekian menjadi sekian. Bapak Ibu bisa merencanakan kira-kira publikasi yang akan dikeluarkan itu dari mana saja. Apakah dari Scopus, apakah dari Google Scholar, apakah dari Sinta, jurnal Sinta, maka itu bisa kita perhitungkan berapa kenaikan dari nilai kita. Saya akan sampaikan bahwa bagaimana sebenarnya strategi kita meningkatkan Sinta kita. Sinta itu seperti saya sampaikan tadi adalah pengindeks. Seperti yang lain, yang dinilai itu adalah output sebenarnya. Jadi tanpa output yang kita punya, ya kita tidak akan punya nilai dalam pengindeksan. Baik itu di Google Scholar, Scopus, Web of Science, ya, itu akan tidak dipakai. Jadi memang output yang dinilai. Jadi kalau kita bicara bagaimana meningkatkan Sinta, berarti kita harus meningkatkan jumlah publikasi. Berarti juga kita harus meningkatkan jumlah citasi. Artinya paper-paper kita itu atau publikasi kita itu tidak datang juga dengan sendirinya. Pasti dia adalah hasil dari sebuah penelitian atau riset. Nah, artinya memang untuk bisa sampai di Sinta, maka kita harus melakukan riset pada ujungnya. Tanpa riset, maka kita tidak akan punya publikasi dan kita tidak mungkin ditulis dalam pengindeksan. Nah, kalau kita lihat juga sekarang, Sinta itu makin lama makin eksklusif. Dulu orang khawatir dengan Scopus. Sekarang Bapak Ibu dosen mungkin juga khawatir dengan Sinta, gitu ya. Kira-kira saya udah bisa masuk belum di Sinta ya? Gitu. Nah, nama saya ada di Sinta ya, apa enggak nih? Kenapa? Karena memang sekarang banyak syarat-syarat yang melibatkan database Sinta. Misalkan syarat hibah. Syarat hibah itu Bapak Ibu harus punya nilai sekian atau punya list di dalam Sinta. Atau mungkin yang kemarin lagi tren misalnya pengumuman 500 peneliti Sinta. Misalnya. Ya, pasti kan ada orang yang memang, oh saya masuk di berapa ya? Gitu. Walaupun 500 peneliti juga sebenarnya ya biasa-biasa saja gitu ya. Nggak ada misalkan dikasih hadiah satu orang langsung 100 juta gitu, enggak juga gitu. Tapi ini menjadi satu mungkin benchmark buat kita sebagai peneliti dan dosen untuk melihat positioning kita seperti apa. Di samping juga kita ambil positifnya bahwa itu akan menjadi pendorong kita untuk meningkatkan produk-produk riset kita. Nah, kemudian juga kalau kita lihat Sinta ini juga nanti akan atau sekarang sudah menjadi faktor penilaian cukup penting untuk peningkatan kepangkatan dosen. Kita nggak tahu nanti apakah Sinta akan menjadi persyaratan-persyaratan lain. Nah, ini akan kita tunggu gitu ya, karena memang ini hak dari kementerian untuk melakukan ini. Dan ini memang salah satu cara supaya ada keinginan orang untuk terlist di dalam Sinta. Kalau enggak, orang nggak butuh. Misalnya seperti itu. Ini cukup baik terobosan yang dilakukan oleh kementerian. Nah, kemudian juga, seperti saya sampaikan tadi, nilai Sinta kita itu kita bisa desain, bisa kita kendalikan. Gitu. Jumlah citasi, H-index, itu semua sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tapi memang, kalau menurut saya, kita harus bekerja dengan wajar. Karena memang jumlah citasi itu ya bisa kita paksakan supaya tersitasi gitu. Atau kita paksakan supaya orang lain untuk mensitasi kita. Bisa-bisa saja, tetapi mungkin secara etika itu ada batasnya gitu. Apalagi kalau memang tidak ada hubungannya. Ya itu dia, karena kita ingin supaya punya H-index tinggi, ya terpaksalah kita coba misalnya ya insight punya kita sendiri, ya, atau meminta orang lain untuk insight paper kita. Selama itu dalam kondisi yang wajar atau status yang wajar, saya kira masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah berlebihan, maka itu akan menjadi sesuatu yang menurut etika menjadi tidak layak. Ya. Kita lihat memang kriteria penilaian yang tadi sudah saya sampaikan, ini harus kita perhatikan benar-benar. Ya. Kemudian
cara strateginya apa? Ya perbanyak publikasi. Ya. Publikasi. Dan jangan lupa kita publikasi di jurnal-jurnal kategori Sinta 1 sampai 6. Yang terakhir, menurut saya yang paling efektif adalah kolaborasi riset, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Karena ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan secara tidak langsung nilai Sinta kita. Karena dengan publikasi, ya, dimana kita tahu dalam Sinta itu tidak ada urutan, itu tidak berpengaruh, tapi juga diharapkan tidak ada penumpang gelap, kita minta nama kita dimasukkan, tapi tidak punya kontribusi. Makanya sekarang di jurnal-jurnal itu disebutkan, kontribusi autor itu apa aja. Kalau dia tidak punya kontribusi, saya kira memang sebaiknya tidak dimasukkan. Nah, kemudian ini terakhir dari saya, jadi saya ingin mendorong Bapak Ibu untuk lebih tinggi lagi, ya, yaitu dengan kita melihat apa yang disebut dengan highly cited researcher. Ini highly cited researcher ini adalah orang-orang di dunia, ya, yang punya tren penelitian paling tren, gitu ya, 1% dari bidangnya. Nah, ini adalah dikeluarkan oleh Web of Science. Kita kalau bisa masuk di sana. Kalau Bapak Ibu mesti masuk sana, yang lain sudah lewat ya. Sinta, Scopus sudah lewat semua. Kita bisa lihat siapa saja yang ada di sana dan bidangnya apa saja. Nah, saya mau kasih contoh ya, bagaimana negara tetangga kita, Malaysia, ini luar biasa. Jadi ada 1% orang di bidang-bidang penelitian itu masuk dari negara tetangga kita, Malaysia. Ini dari Malaysia, dari Web of Science, highly cited researcher-nya itu sekitar ada 22 orang. Ada 22 orang yang dari Malaysia. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan dengan Indonesia. Kira-kira ada berapa orang menurut Bapak Ibu? Jawabannya adalah kita ada 4 orang. Jadi orang Indonesia namanya Douglas, Mariana, dan Terry Sutherland. Sementara primary affiliation-nya itu adalah Norwegian University, kemudian Lancaster, dan University of British Columbia. Hanya satu yang orang Indonesia, yaitu Indra Mahlia. Kebetulan sekarang beliau ada di Universitas Teknologi Sydney, di Australia, dan beliau memang punya afiliasi kedua di UI. Ini adalah orang-orang yang highly cited, yang paper-papernya itu memang di cite orang banyak sekali. Nah, kalau kita lihat di sini berarti Indonesia jauh sekali dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia. Dan ini kalau kita urut ke belakang berarti memang banyak hal-hal yang mempengaruhi ini. Nah, ini saya dorong Bapak Ibu supaya bisa namanya muncul di sini. Ya, menggantikan nama-nama yang ada di sini yang kelihatannya bukan orang Indonesia, tapi membawa afiliasi Indonesia. Karena dia menggunakan secondary affiliation. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari presentasi saya. Saya kira cukup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nas. Mungkin bisa kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Prof. Nas. Baik, kita masuk ke pembicara yang kedua. Untuk pembicara yang kedua, kita akan bersama dengan Dr. Anuraga. Saya izin untuk share PPT-nya. Kita akan bersama dengan Dr. Anuraga Jayanegara, SPT, MSc. Nama lengkap Dr. Anuraga Jayanegara, kemudian lahir Bojonegoro, kemudian bekerja sebagai Associate Professor of Department of Nutrition and Feed Technology, Faculty of Animal Science, Bogor Agriculture University. Banyak sekali penelitian beliau dan saya kira tidak lengkap kalau kemudian saya tidak sebut prestasi beliau, yaitu meraih juara 1 dosen berprestasi tingkat nasional. Waktu dan tempat kami berikan kepada Dr. Anuraga. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama matur nuwun, ini sudah diundang oleh Asasi Malang ya. Di sini ada Dr. Eko. Ini udah beberapa kali nih ketemu dalam momen-momen yang berbeda. Kemudian juga Prof. Adi ya, matur nuwun Prof atas undangannya. Juga Bapak Ibu semua. Mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah ya, baik. Jadi di sini saya lebih teknis. Tadi Prof. Nasruddin sudah dengan komprehensif menyampaikan mengenai Sinta. Sekarang bagaimana kita caranya untuk membangun portofolio riset dosen. Jadi saya spesifik ke risetnya, tidak mengcover portofolio pendidikan, pengabdian ataupun penunjang ya. Jadi ke riset saja, mohon maaf. Baik. Jadi bagaimana strategi umumnya?
tentunya mungkin bagi Bapak Ibu yang belum S3, itu bisa dimulai dengan melakukan studi S3 yang boleh dibilang strategis. Maksudnya apa? Strategis dalam arti satu, bidang ilmu. Bidang ilmu yang ditekuninya atau bidang riset spesifiknya frontier, terkini, atau bahkan futuristik, yang kira-kira akan booming di masa yang akan datang. Kemudian juga strategis dalam arti pembimbing. Kita bisa mencari, dengan zaman sekarang itu mudah sekali untuk mencari siapa pembimbing, calon pembimbing kita yang kira-kira berkualitas, yang produktif, yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Atau bahkan universitasnya, kita cari yang bagus gitu. Karena kan beasiswa LPDP, beasiswa unggulan dosen Indonesia itu memungkinkan kita studi dimanapun. Saya waktu itu bersyukur bisa kuliah di ETH Zurich ya, di Swiss peringkat 6 dunia, Cambridge nomor 7, nomor 6. Nah di situ ternyata banyak hal yang dipelajari. Dan juga tentunya saintis yang ada di sana bagus-bagus, ya, sehingga bisa membuat kita itu merasa terpacu untuk lebih baik lagi. Nah ini sangat bagus untuk teman-teman yang masih dosen muda ya. Kalau saya udah tua nih, menjelang tua atau tua itu. Ini teman-teman yang masih muda nih, coba di planning. Tentunya penuhi dulu syarat bahasa Inggrisnya, syarat-syarat lain. Jadi kalau misalnya kenalan gitu, kenalan sama siapa, sama dosen, lulusan mana? Oxford, nggak usah banyak ngomong gitu, udah tahu orang kualitasnya. Jadi artinya penting untuk bergaining position kita ke depannya. Dalam arti tentunya bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk menebar kebaikan yang lebih jauh. Itu satu. Strategi berikutnya adalah bagaimana setelah pulang S3 itu kita membangun kapasitas. Nah ini seringkali saya lihat fenomenanya pas S3 itu aktif, produktif, begitu habis S3 mendelep, istilahnya apa ya. Jadi nggak muncul lagi, sayang. Nah maka dari itu kita perlu maintain. Misalnya mengenai hibah penelitian, kita upayakan at least per tahun kita punya 1 hibah, baik itu dari dikti atau sumber lain. Kemudian kita maintain networking. Networking itu berbasis, bisa kita membangun lab kita. Salah satu yang sangat excellent adalah Prof. Brian Yuliarto dari ITB itu, bagaimana beliau membangun labnya dengan excellent, itu salah satu contoh. Bisa juga berbasis mahasiswa yang kita bimbing, student based. Bisa juga collegial based, teman-teman yang satu bidang ilmu, baik itu secara nasional maupun internasional. Nah, jadi kita manfaatkan seminar-seminar yang kita lakukan, conference itu untuk membangun networking. Tapi conference yang beneran loh ya, dalam arti yang yang dihadiri oleh saintis-saintis ternama dunia. Ya, biasanya yang diadakan oleh asosiasi. Tapi kalau di Indonesia ya penting untuk Scopus, untuk IOP AIP ya. Jadi thanks to IOP AIP sehingga publikasi Indonesia itu bisa melewati Malaysia di Scopus. Thanks to IOP dan AIP ya. Nah, dalam seminar itu ya kalau yang saya lakukan sih, misalnya seminar di mana saya akan cari universitas di sekitar situ, ada nggak yang bidang ilmunya sama dengan saya? Nah, kalau ada, saya akan kontak orang salah satu di sana untuk bisa visit. Boleh nggak saya visit selama conference ini? Misalnya perlu ketemu 2 jam atau 3 jam. Nah, dari situ terbangun kolaborasi, networking. Jadi conference bukan diniatin jangan hanya jalan-jalan, jangan hanya sharing ilmu, tapi kita memang untuk menjalin. Kemudian memaintain publikasi, kemudian juga ikut pelatihan-pelatihan. Kalau saya pribadi mengagendakan setahun itu kira-kira atau per semester sekali atau 2 kali untuk ikut pelatihan, ikut workshop. Biasanya sih cuma di Indonesia dan Malaysia, tapi dari bidang ilmu yang berbeda sehingga kita bisa mendapatkan perspektif baru. Yang berikutnya adalah pengelolaan bimbingan. Ini penting menurut saya ya. Jadi konsep yang penting bahwa dosen dan mahasiswa, students, particularly the postgraduate students, ya, mahasiswa pasca sarjana, itu adalah kolaborator untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat. Jadi kita harus mentreatment bimbingan kita itu sebagai kolaborator, bukan bawahan. Ya bisa jadi sesekali bawahan ya kalau ada yang urgen ya. Tapi kita harus men-treat bimbingan kita sebagai kolega. Kita perlu meninggalkan feodalisme berlebihan, udah nggak zamannya lagi. Zaman 4.0 bukan begitu, zaman kolaborasi. Kemudian menjaga silaturahim pasca lulus, sehingga bisa networking terus. Kemudian bimbingan kita
ada yang jadi dosen di tempat lain, peneliti, atau bahkan menjadi akademisi di luar negeri, itu akan sama-sama nanti menghasilkan efek yang positif. Satu lagi ini, Bapak Ibu kita semua perlu peduli pada jabatan fungsional, ya, pangkat, ya, karena ini adalah tanggung jawab kita pribadi. Jadi jangan, oh, boleh terserah gitu ya, enggak gitu. Kita harus memperhatikan ini. Sekarang bagaimana dengan riset? Riset ini kalau kita punya topik riset itu kita perlu punya roadmap riset yang jelas. Ya, misalnya tahapannya itu tahapan penelitian dasar, atau terapan, atau pengembangan, atau bahkan sudah ke arah marketisasi, atau kalau sifatnya marketable ya, atau diterapkan di masyarakat. Jadi kita perlu siapkan itu. Dan ini dalam seleksi dosen berprestasi itu sangat penting ya dilihat. Jadi bukan hanya publikasi hanya satu bagian dari yang dinilai. Benang merah antara pendidikan, penelitian, pengabdian sangat dilihat dalam seleksi dosen berprestasi. Nah, setelah kita ada riset, kita rencanakan seperti apa, organisasinya gimana, siapa eksekutornya, kemudian ketika eksekusi risetnya seperti apa, sama jangan lupa kita monitor supaya quality dari riset itu masih bagus, tidak loss saja. Nah, kemudian bagaimana dengan pendanaan riset? Ini yang saya pribadi terapkan. Jadi saya pribadi pisahkan itu rekening riset dengan rekening pribadi. Itu saya pisahkan. Supaya apa? Takut nanti ada dana riset yang sebetulnya itu tidak halal untuk saya, itu kemakan gitu. Kalau kita minjem boleh ya. Kalau lagi cash flow-nya lagi COVID nih, cash flow dan cash flow individu kita lagi minus, kita boleh pinjem, tapi nanti kalau ada rezeki dibayar gitu, boleh. Tapi intinya kita perlu separasi dana riset dengan dana pribadi, supaya apa? Supaya berkah. Jadi dana riset yaitu ansih untuk riset gitu, dan juga untuk pengembangan terkait dengan riset. Ini penting sekali. Ya. Misalnya waktu itu saya cuma dapat, ada satu hibah tuh saya dapat cuma 90-an juta ya riset dasar ya. Ketika Monef ada 3 jurnal internasional, salah satunya Q1. Reviewernya nggak banyak bilang, cuman dia bilang, Pak, kalau gini Bapak ngajunya harus 1 miliar. Jadi artinya dengan jumlah dana yang ada, kalau kita optimalkan itu bisa lebih produktif. Jadi ini penting, pengelolaan dana riset. Jangan sampai dana misalnya 200-300 juta, cuma jadi 1 paper, itu kan sayang sekali. Ya, kalau kita rasio output per input kan jadinya kecil. Nah, kemudian kalau kita nanti ada yang sampai ujung, produk kita atau karya kita ada yang di ujung sampai level market research atau bahkan untuk masyarakat, itu perlu dari hasil kajian yang kokoh, tidak prematur. Maksudnya prematur gimana? Setahun riset udah langsung patenkan, setahun riset langsung komersialisasi, itu namanya prematur gitu, saya pikir ya. Nah, kemudian dari riset itu kita akan publikasikan jurnal kita, artikel kita, karya kita. Yang perlu kita telah bersama adalah bahwa menulis jurnal itu adalah sebuah skill, bukan genetik. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lahir ke dunia itu udah memiliki gen jago nulis jurnal. Enggak. Jadi itu bisa dipelajari. Ya, mungkin Bapak Ibu coba ingat-ingat ketika kita pertama dulu belajar nyetir motor atau mobil, kan pasti banyak salah ya. Kadang nyenggol, kadang mati sendiri mesinnya gitu, karena memang belum expert. Nah, kalau kita latihan terus-menerus, itu nyetir mobil mungkin misalnya dibelokkan, ada Pak Ogahnya, itu kita mungkin sambil telepon, sambil ngasih ke Pak Ogah, itu nggak pakai mikir. Jadi ciri bahwa kita sudah expert tuh melakukan sesuatu, misalnya ini publikasi, itu nggak pakai mikir. Jadi kalau nulis, udah sinkron tuh, kita mau nulis apa dalam bahasa Inggris itu udah nggak usah pakai terjemahan lagi. Nah, ini yang perlu kita bangun bersama, dan itu bisa dipelajari. Tergantung jam terbang. Nah, kemudian tips lainnya, itu kita jadikan menulis artikel ilmiah itu sebagai kegiatan rutin harian. Jadi, selain zikir, rutin harian, itu juga perlu nulis gitu loh. Ya, nggak usah banyak-banyak, 30 menit sampai 1 jam sehari. Meskipun kita misalnya jadi dekan, pengelola program studi, departemen, kita misalnya yang saya lihat sih habis asar itu biasanya ada waktu kosong setengah jam, 1 jam sebelum pulang itu waktu yang
kurang produktif. Nah, kita coba alokasikan untuk nulis, ya, 30 menit. Jadi kalau dalam 30 menit atau 1 jam kita bisa menghasilkan 1 paragraf, 1 jurnal kan kira-kira jumlah paragrafnya 20 sampai 30 paragraf ya. Jadi sebulan teoretically itu bisa 1 jurnal. Teoretically ya. Jadi kalau 1 tahun 12 jurnal. Teoretically ya. Jadikan aktivitas rutin. Nah, kemudian gimana memilih target jurnal yang tepat? Memilih target jurnal ini, kita bisa pakai Simago, kita bisa pakai Journal Finder atau Jurnal Suggestor gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling penting menurut saya itu adalah feeling ya, apa ya? Basiroh, mata hati. Jadi kalau data kayak gini cocoknya jurnal ini, insya Allah tembus. Itu yang saya pelajari dari pembimbing saya ketika saya kuliah S3. Jadi, Prof, ini data saya. Dia bilang, oke, coba kamu submit ke jurnal ini. Dia cuma menyarankan ke saya 1 jurnal, dan biasanya itu hampir semua kasus, kecuali 1 kasus, itu tembus langsung. Meskipun ya ada perjuangan tentunya, ada review, ada perbaikan, major revision, itu wajar. Saya heran kok pembimbing ini tahu aja gitu ya. Nah, ternyata memang jam terbang. Jadi mata hatinya terkait jurnal ya, itu udah jalan. Nah, kemudian terkait ini juga benchmarking artikel. Kita tahu nih, kalau studi ini, model begini, mana artikel yang kita jadikan benchmark. Oh, ternyata kualitasnya seperti ini, jumlah ulangannya seperti ini, parameter yang diukur seperti ini, ya, bagaimana meminimumkan error-error lingkungan itu seperti ini. Nah, itu kita jadikan benchmark sehingga ketika kita menghasilkan dengan treatment yang berbeda, perlakuan yang berbeda, itu kita akan masuk ke standar itu. Nah, juga kalau kita nulis jurnal, kita libatkan kolega berpengalaman. Apalagi kalau kita punya akses ke kolega-kolega internasional yang sangat berpengalaman ya, yang bahkan highly cited, itu sedikit banyak akan berpengaruh itu. Meskipun dibilang di depan saya itu sama, tapi biasanya ada perlakuan berbeda memang. Kalau ini dari negara maju atau dari penulis terkenal dengan yang baru menulis, itu biasanya ada pengaruhnya. Gitu. Nanti akan saya sampaikan di bagian itu, politik dalam jurnal. Ya. Kemudian kita merespon komentar dari reviewer atau editor secara tepat. Nah, ini bagaimana, ini ilmu yang mungkin jarang disampaikan ya di pelatihan-pelatihan jurnal. Bagaimana kita merespon editor atau reviewer secara tepat. Tapi pada prinsipnya gini, kalau kita diserang atau direndahkan lah ya, atau dikritisi dengan cukup dalam, ya, jangan lupa itu ala Indonesia. Thank you for your kind suggestion. Jadi terima kasih dulu, baru kemudian kita address dengan baik. Jadi pakai model diplomasi ala Indonesia dalam merespon reviewer atau editor itu biasanya sangat bagus efeknya. Ya, saya pernah coba ke teman kolega saya dari Jepang, dia submit paper, kemudian setelah review dia ada debat di review pertama debat dengan reviewernya, kemudian dia menyerah, tapi hubungi saya, kamu bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Saya bilang, oke, coba ya. Nah, saya pakai teknik diplomasi dengan reviewer ala Indonesia. Terima kasih, kemudian dia biasalah gitu ya, tarik ulur. Nah, setelah submit kembali, itu tembus kisah tuh. Dia bilang, wah, kamu kok bisa juga ya model gini. Ya, jadi ada triknya. Nah, terkait publikasi satu lagi adalah politik dalam jurnal. Ternyata politik itu sudah masuk ke ruang-ruang kehidupan kita. Politik itu sia-sia ya. Strategi ya. Ya. Jadi politik dalam jurnal berbasis 2 logika. Logika pertama adalah logika jurnal, logika kedua adalah logika reviewer. Logika jurnal, setiap jurnal ingin meningkatkan reputasinya. Ingin meningkatkan reputasi itu SJR lah atau impact factor lah. Maka jangan lupa kalau kita submit ke suatu jurnal, kita citasilah jurnal yang kita submit tersebut, artikelnya 2 atau 3 tahun terakhir, sebanyak 2 atau 3 buah. Karena meskipun itu hitungannya self-citation bagi jurnal tersebut, tapi indeks itu kan banyak juga, atau maksudnya tidak memasukkan self-citation sebagai pengurang. Jadi kita perhatikan kepentingan jurnal. Yang kedua, nah ini lebih penting daripada logika pertama, itu pakai logika reviewer. Setiap reviewer yang itu adalah saintis, minat dia adalah, atau interest dia adalah meningkatkan citasinya. Sama ya Bapak Ibu kita semua ya. Ini kan gimana meningkatkan citasi, meningkatkan H-index, meningkatkan SINTA score. Kalau kita submit ke satu jurnal, kita cek siapa orang yang
saintis yang pernah publikasi dengan topik riset yang mirip kita. Nah, karena kemungkinan dia yang akan jadi reviewer. Nah, kalau kita sudah dapat 2 atau 3 orang, citasi semuanya itu. Karena memang kan bidang risetnya mirip. Kita citasi, sehingga kalau dia mereview artikel kita, kalau misalnya dia galau, artinya ini terima atau enggak, lanjut atau enggak, itu dia akan pada posisi conflict of interest. Saya mempelajari ini beberapa tahun lalu ketika saya mereview untuk sebuah jurnal dari Amerika, Q1. Sebetulnya jurnalnya itu 50-50 ya, bisa ditolak, bisa enggak. Nah, cuman masalahnya, dia itu dari peneliti dari Perancis. Masalahnya dia mensitasi 2 artikel saya. Jadi di dalam ada 2 artikel saya disitasi. Wah, kalau saya tolak, saya nggak dapat citasi nih, lumayan nih. Akhirnya saya oke dah, lolos saja gitu. Jadi ternyata ini bisa kita gunakan politik dalam jurnal. Nah, berkaitan dengan Sinta tadi sudah disampaikan secara komprehensif oleh Prof. Anas ya. Jadi sumber data utamanya tadi sudah jelaskan, jumlah artikel, citasi di Scopus, non-Scopus, Google Scholar. Nah, ini intinya Sinta ini yang diukur adalah outputnya. Nah, maka kalau kita ingin meningkatkan output dengan model logika input, proses output, maka kita harus perbaiki dulu nih. Lancarkan dulu nih input dan prosesnya. Nah, kalau inputnya, prosesnya sudah lancar, maka output itu akan ngalir. Nah, jadi jangan mikir gimana ningkatin H-index, ningkatin citasi, tapi kita tidak memperbaiki input dan output. Nah, input itu tadi, gimana nih cara saya memanage diri nih supaya bisa menulis secara rutin. Gimana nih kita bisa meningkatkan skill kita dalam menulis, yaitu input dan kemudian prosesnya. Nah, kelebihan dari Sinta yang saya lihat, ini perspektif saya pribadi, itu kelebihannya adalah mendorong produktivitas dosen atau peneliti. Khususnya yang Sinta yang 3 tahun ya, 3 years, itu mendorong gimana bisa produktif. Ya, jadi kalau yang Sinta yang akumulasi kan, yang all years itu kan sama dengan H-index, age index. H-index itu kelemahannya, dari artikel yang saya baca adalah age index, indeks umur. Siapa yang lebih tua, yang sudah lebih lama dalam sains, dia probabilitas untuk H-index-nya lebih tinggi, itu lebih besar. Sama dengan Sinta yang all years. Nah, kalau dipotong 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, nah baru ke depan ya, itu karena udah masalah produktivitas. Dan kelebihannya mengagregasikan data dari Scopus, dari Google Scholar, ya. Itu bagus. Ya, kelebihan Sinta. Nah, kekurangan Sinta yang mungkin dari perspektif saya, itu tidak proporsional sebagaimana KUM ya. Jadi artinya tadi sudah disampaikan, mau penulis keberapapun, ya nilainya sama. Gitu. Makanya Sinta skor kita besar belum tentu kenaikan pangkatnya lancar. Kenapa? Karena KUM itu sebetulnya indikator yang sangat mantap itu. KUM itu ya, saya lihat ya, susah, bertahap, harus melewati berbagai level. Nih Prof. Adi sudah melewati nih Prof ya. Ini sudah sangat teruji sebetulnya KUM itu ya. Ada cacat dikit, ambruk gitu kan, luar biasa. Ya, jadi kelemahannya artinya role kita sebagai first author, corresponding author, atau co-author biasa tidak diperhatikan di Sinta. Kemudian, rekognisi di Sinta yang nomor 2, itu rekognisinya berbasis author saja. Padahal kalau kita bicara dalam riset, itu ada role-role lainnya. Misalnya, peran sebagai editor, reviewer. Meskipun ada pertanyaan, kalau gitu gimana cara mengkoleksi datanya? Sebagai editor memang bingung. Tapi kalau sebagai reviewer sekarang tuh ada namanya Publons ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Publons itu kalau kita habis mereview suatu jurnal, biasanya dari Elsevier atau dari Wiley atau Springer atau Taylor and Francis, publisher-publisher besar, itu kita diminta apakah bersedia dimasukkan ke dalam Publons. Jadi Publons itu adalah list artikel yang kita review. Artinya kalau kita diminta banyak mereview di jurnal-jurnal top, ya, Q1, Q2, publisher-publisher besar, atau institusi-institusi ternama, itu artinya kan kita direkognisi. Ya, artinya keilmuan kita tuh diakui. Nah, ini yang mungkin belum terwadahi di Sinta. Ya. Jadi fokusnya hanya di author, role sebagai, atau peran sebagai penulis. Nah, terakhir, satu slide lagi, sedikit saja. Ya, kuncinya bagaimana? Ya, kuncinya adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan. Ya. Kalau bahasa lainnya at-tawazun ya, keseimbangan lah, keseimbangan. Bagaimana kita menyeimbangkan karir kita sebagai dosen, kemudian keluarga. Saya sendiri juga boleh dibilang perjuangannya berat lumayan lah ya.
meskipun dibantu istri, sangat dibantu istri. Itu anak kami ada 5 nih, mau yang kan hasil WFH ada 1 nih, jadi Masya hampir 6 nih anak. Allah. Jadi masih kecil-kecil, seru kalau di rumah itu gimana kita sambil main sama anak, sambil bisa nyari-nyari waktu nulis gitu ya, seru ya. Gimana kita bisa seimbang lah antara karir, keluarga. Ya. Juga gimana kita bisa nyimbangin antara akal kita, ya, saintifik kita, kemudian fisik kita, mentalitas kita, ya, ketenangan hati, itu gimana kita bisa nyimbangin supaya outputnya itu optimal. Ya, kalau akal saya pikir dosen sangat-sangat dosen peneliti itu orang-orang yang akalnya sangat terasah dengan baik. Nah, jangan lupa fisiknya, olahraga, ya, entah kalau saya main bulu tangkis atau main bola kalau masih kuat ya. Umur faktor U ya. Waktu masih muda main bola, sekarang udah bulu tangkis aja deh. Itu pun yang lebih yang santai ya. Nah, kemudian jangan lupa juga mentalitas kita, ruh kita. Jangan sampai terdegradasi. Saya waktu ke Jepang kunjungi sensei kolega saya, dia bilang saya baru habis ini treatment kenapa? Saya ada mental disorder, gangguan jiwa. Saya kaget juga. Itu ternyata bukan, itu sesuatu yang umum di Jepang. 2 kolega sensei saya, ya, teman-teman kolega di sana, 2 orang yang saya kenal baik, dua-duanya masuk treatment mental disorder. Nah, itu karena saya udah akrab dengan dia, saya bilang, ya, menurut saya ada satu cara terbaik supaya nggak mental disorder. Banyak-banyak aja berdoa, saya bilang gitu ya. Dekatkan diri dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya stabil mentalnya. Nah, ini jangan kita lupakan nih Bapak Ibu. Kalau yang Muslim jangan lupa ibadahnya, sholatnya. Saya lihat kok dosen cukup banyak ya yang nunda-nunda gitu loh. Sholat zuhur jam 2, sholat asar jam 5. Ini gimana ini? Jadi energi kita terbesar untuk sholat itu ketika azan. Begitu azan langsung. Gitu. Nah, jadi ini penting banget nih menjaga keseimbangan. Nah, kemudian keseimbangan antara manajerial atau administrasi. Misalnya adalah tugas-tugas kita sebagai pengelola kampus. Ya, entah itu program studi, departemen, dekan, atau jajaran rektorat, kasubdit, direktur, wakil rektor, atau bahkan rektor. Dan kebutuhan kita dalam saintifik, dalam fungsional ini. Keseimbangan struktural dengan fungsional. Ini perlu kita perhatikan. Nah, kalau saya pribadi melihat yang aktivitas struktural itu maintenance ya. Maintenance itu kebutuhan hidup pokok. Jadi itu kita butuhkan karena berkaitan dengan banyak hal ya struktural itu ya. Bapak Ibu udah paham semua lah ya. Dengan aktivitas produktivitas kita. Kalau di hewan atau di manusia itu ibaratnya kalau struktural itu hidup pokok lah. Kebutuhan hidup pokok. Jadi kalau aktivitas strukturalnya terlalu banyak, itu energi untuk produktivitasnya, energi untuk tadi saintifiknya itu jadi rendah. Makanya perlu kita seimbangkan. Jangan semua energi kita untuk struktural, tapi juga sebaliknya. Kalau untuk fungsional semua, sayang nanti kita nggak bersosialisasi, nggak bersilaturahmi. Nah, tentunya ini semua dibingkai dengan time management yang bagus, ya. Time management yang seimbang tadi. Baik, itu matur nuwun Pak Dr. Eko. Terima kasih Pak Anuraga. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Dr. Anuraga, luar biasa. Waktu sudah mulai beranjak siang, kita akan masuk ke dalam narasumber yang ketiga. Beliau bernama Wawan Dewanto, ST MSc PhD. Kelompok keahlian beliau di Institut Teknologi Bandung itu adalah kewirausahaan dan manajemen teknologi di Sekolah Bisnis dan Manajemen, dan beliau S1 dari ITB, S2 dari Technische Universiteit Delft, Belanda, kemudian S3 dari Monash University, Wellington, Australia. Proyek beliau yang terakhir itu tentang faktor penggerak utama penyebaran teknologi 5G di Indonesia. Kemudian juga ada proyek tentang mendorong scale up usaha mikro, kecil, dan menengah melalui optimalisasi penggunaan teknologi pada pengusaha wanita. Luar biasa. Publikasi beliau sangat banyak dan berkaitan dengan tentang UKM. Untuk itu, mari kemudian kita sambut kepada Pak Wawan, PhD, waktu dan tempat kami berikan. Silakan, mungkin bisa dibantu untuk unmute.
Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Adi Susilo, Prof. Eko Andi Suryo yang telah memberi kesempatan saya untuk berdiskusi di acara Asasi ini. Gitu. Di 2 sesi sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nasruddin dan Prof. Anuraga Jayanegara. Kali ini saya akan banyak mengulas dan sharing tentang strategi untuk menembus jurnal internasional berreputasi, terutama dalam konteks sosial. Ini saya lihat pesertanya dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa siapa bagi mereka yang dari Jawa Barat dan Banten, saya ucapkan Sampurasun. Bagi teman-teman yang dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, saya ucapkan kados pundi kabaripun, Kang Mas, Mbak Yu. Yang dari Jawa Timur, saya ucapkan yo opo kabari rek. Remah kabari cong. Bagi yang dari Makassar, saya ucapkan apa kareba. Bagi yang dari Medan, saya ucapkan horas. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mulai presentasi sharing saya. Apakah bisa dilihat presentasi saya? Proses sebentar lagi sepertinya. Proses ya. Ya, sudah terlihat, Pak Wawan. Jadi tadi Prof. Nasruddin sudah menyampaikan bagaimana strategi meningkatkan Sinta ranking Sinta. Kemudian Prof. Anuraga Jayanegara juga sudah sharing tentang strategi menembus jurnal berreputasi, terutama untuk konteks STEM. Ya, kalau saya strategi menembus jurnal berreputasi untuk bidang sosial. Ya. Tentu banyak orang bertanya ini, kok yang menyampaikan dari dosen ITB? Gitu. ITB kan terkenalnya sebagai teknologi. Gitu. Jadi sebagai pengantar, perkenalkan nama saya Wawan Dewanto. Sehari-hari saya dosen, staf pengajar di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Kalau strukturalnya sekarang Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung. Jadi SBM ini itu merupakan satu di antara 12 fakultas di ITB. Jadi ada 12 fakultas, yang jalurnya IPS ada 2. SBM, Sekolah Bisnis dan Manajemen, kemudian yang kedua adalah Fakultas Seni Rupa dan Desain, itu IPS. Sedangkan yang IPA itu ada 10 fakultas. Kebetulan kemarin 3 Juli 2020 ITB merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Gitu. Jadi kami ITB didirikan dengan nama Technische Hogeschool de Bandung, itu 3 Juli 1920. Kemarin kami merayakan ulang tahun yang ke-100. SBM sendiri itu usianya baru 16 tahun. Jadi berdiri pada tanggal 31 Desember 2003, seperti itu. Jadi ITB-nya 100 tahun, kemudian Fakultas Bisnis, Sekolah Bisnisnya baru berusia 16 tahun. Kemudian ngomong-ngomong tentang publikasi, tentu Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian itu familiar gitu. Di Zoom ini pasti banyak yang sering nulis buku, banyak yang sering nulis di koran, banyak yang sering nulis di majalah, banyak juga yang nulis di konferensi, banyak juga yang nulis di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional berreputasi. Tentu ketika kita membuat tulisan untuk setiap bentuk publikasi ini, kita harus menyesuaikan gaya tulisan kita. Gitu. Saya sendiri biasanya tidak bisa menulis di hari yang sama untuk jenis yang berbeda. Kalau koran, majalah, buku itu kan tulisannya yang berusaha seringan mungkin atau populer. Kalau conference, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional berreputasi kan tuh akademik gitu. Jadi menulis akademik sama menulis populer tentu gayanya perlu disesuaikan. Dan saya yakin di webinar ini itu setiap orang punya kekuatan masing-masing. Oleh karena itu, poinnya adalah hari ini saya khusus tentang jurnal internasional berreputasi. Writing style-nya tentu akademisi daripada populer, lebih ilmiah daripada populer, lebih serius. Audiensnya juga berbeda. Jika
jurnal internasional bereputasi itu audiensnya adalah sesama peneliti di bidang kita. Tentu kalau yang ilmiah, yang populer, buku, koran, majalah itu masyarakat umum, seperti itu. Jadi kita akan hari ini fokus tentang jurnal internasional bereputasi, writing style-nya ilmiah, kemudian audiensnya atau yang membacanya adalah dari kalangan ilmiah. Kemudian ketika bercerita tentang publikasi pada jurnal internasional bereputasi, itu sebenarnya lembaga pengindeks itu bisa macam-macam. Ada Google Scholar, Google Scopus, dan ada Web of Science. Tadi di sesi pertama, Prof. Nasruddin sudah menjelaskan gitu bahwa lembaga pengindeks itu sebenarnya ada bervariasi, ada berbagai macam. Kebetulan yang paling lazim dipakai di Indonesia adalah Scopus gitu. Karena untuk menstandarkan riset di seluruh Indonesia. Gitu. Baik. Jadi lembaga pengindeks jurnal ini ada Web of Science, Scopus, kemudian Google Scholar, kemudian untuk yang paling lazim dipakai di Indonesia itu adalah Scopus karena di tengah-tengah tidak seketat Web of Science tapi tidak semudah Google Scholar. Kemudian, jadi ini ada satu paham bahwa jurnal internasional bereputasi itu yang terindeks Scopus. Kemudian ada yang lebih spesifik gitu. Ini surat edaran dari Dikti yang disebarkan minggu lalu ya rasanya, 23 Juni 2020. Kemudian dia di surat edaran ini kan ada terkait PO-PAK yang terbaru 2019, pedoman angka kredit untuk 2019. Kemudian di situ juga dikategorikan gitu. Kalau dari lektor ke lektor kepala seperti apa, kemudian lektor kepala ke guru besar seperti apa. Ini saya kutip salah satu di antaranya. Jadi saya tidak menjelaskan semua isi PO-PK atau surat edaran, cuma saya ambil aja salah satu di antaranya. Ini kalau untuk lektor kepala ke guru besar dengan masa kerja antara 10 sampai 20 tahun, maka minimal ada nama pertama, jurnal dengan nama pertama, dengan SDR untuk bidang art and humanities itu 0,25, sosial itu 0,4, science tech itu 0,5, seperti itu. Ya, jadi kita berasumsikan bahwa hari ini bahwa kita ingin diskusi terkait ini gitu. Bagaimana menghasilkan jurnal internasional bereputasi dengan skimago di atas 0,25 gitu. Karena untuk bidang art and humanities itu 0,25, sosial 0,4, science tech itu 0,5. Baik, jadi pepatah mengatakan banyak jalan menuju ke Malang, Pak Adi nggih. Di sini juga sebenarnya banyak jalan untuk membuat publikasi supaya tadi bisa jadi jurnal internasional bereputasi dengan skimago jurnal ranking di atas 0,25. Tentu caranya bisa macam-macam. Yang pertama ya kita langsung publikasi ke jurnal, kontak jurnal. Kemudian yang kedua adalah publikasi lewat conference. Jadi conference-nya ada beberapa conference yang itu bekerja sama dengan jurnal. Kemudian yang ketiga, ini publikasi kolaborasi. Jadi kita kerjasama dengan peneliti lain. Tentu kalau kita jadi co-author, jadi nama kedua, nama ketiga itu tidak bisa menjadi persyaratan utama untuk kenaikan pangkat. Tapi paling enggak itu bisa memperbanyak tadi Sinta skor kita. Karena kalau untuk kenaikan pangkat, syarat khususnya kan harus nama pertama. Tapi kalau untuk Sinta skor itu nama kedua, ketiga, keempat, kelima nggak ada masalah. Yang pertama, publikasi langsung ke jurnal. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat jurnalnya. Kemudian kita harus melihat conference-nya. Jadi ada beberapa strategi. Yang pertama orang menulis dulu sampai selesai, baru habis itu cari jurnalnya gitu. Kalau saya biasanya kebalik ya, jadi sebelum menulis sebuah paper, saya berusaha melihat jurnalnya. Jadi ibarat orang menikah itu kan harus ada fit antara suami dan istri. Kalau cocok menikah. Saya berpikir juga hal yang sama. Kalau publikasi saya, paper saya itu mau diterima di sebuah jurnal, maka harus ada fit atau kecocokan antara paper kita dengan jurnalnya. Jadi paper jurnal fit. Oleh karena itu di awal-awal sambil riset sebelum mulai menulis publikasi itu biasanya saya berusaha untuk survei ke jurnalnya.
Jadi misalnya saya kasih contoh, misalnya kita mau masuk ke jurnal ini, Jurnal Knowledge of Economy, misalnya ya, kita mentarget itu. Maka yang pertama adalah, misalnya waktu itu saya punya paper terkait Quadruple Helix Approach untuk Indonesian Food SME. Maka yang dilakukan adalah, ya kita masuk Skimago, kemudian kita cari di kategori Business Management and Accounting, kemudian udah keluar semua daftar jurnalnya, ada ratusan, kemudian tentu kita perlu persempit ya. Tadi kalau untuk lektor kepala rasanya syaratnya SJR-nya kan 0,15 gitu. Kemudian untuk guru besar syaratnya 0,4 untuk yang sosial kan. Nah, tentu di sini bisa kita cek SJR-nya, kemudian kita cek nama jurnalnya. Itu kita persempit. Jadi kalau awalnya ratusan, ribuan, kita nanti keluar dengan di bawah 100 judul jurnal. Nah, kemudian ya kita harus masuk ke dalamnya jurnal itu, kemudian lihat and scope-nya gitu. Jadi jurnal ini sebenarnya menerima paper-paper seperti apa. Kemudian di sini kita juga melihat contoh paper-paper yang ada di situ gitu. Papernya pakai metode kuantitatif atau kualitatif kebanyakan. Papernya biasanya scope-nya kebijakan atau scope-nya company gitu. Jadi kita perlu memahami jurnal tersebut gitu, sehingga tadi akan tercipta fit gitu. Jadi ketika kita nulis, gaya tulisan kita udah mirip dengan gaya tulisan jurnal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melalui conference gitu. Tentu ini banyak sekali ya jurnal yang mempunyai daftar conference gitu. Ya biasanya ya saya masuk ke sini, kemudian klik di kategorinya. Misalnya kalau saya bisnis dan manajemen. Kemudian kita lihat. Nah, di situ nanti kita perlu buka satu persatu. Jadi biasanya kalau conference ini yang lazim adalah idealnya adalah ini kan sarana untuk jalan-jalannya para peneliti gitu. Jadi selain kita melihat conference-nya, kita lihat juga penyelenggaranya di kota mana gitu. Kemudian kita klik kategorinya, misalnya Business and Management, kemudian kita lihat conference-nya ada kapan saja, kemudian di mana saja. Kemudian selain itu, maka ya, kita harus lihat gitu, di bagian conference itu ada publication opportunities. Kira-kira conference ini bekerja sama dengan jurnal mana saja. Gitu. Jadi ini adalah strategi yang kedua. Jadi strategi pertama, ya kita langsung pilih jurnalnya. Kemudian strategi kedua, kita pilih conference-nya, kemudian bekerja sama dengan jurnal mana saja. Kemudian yang ketiga, ini biasa adalah publikasi kolaborasi. Kolaborasi ini tadi bisa macam-macam, Prof. Anuraga kan sudah menjelaskan, itu bisa dengan mantan profesor kita, dengan mantan mahasiswa bimbingan kita, bisa dengan kolega-kolega kita, seperti itu. Tentu ketika kolaborasi ini tidak harus kita nama pertama, kadang kita jadi nama kedua, ketiga, keempat. Gitu. Kemudian bentuknya bisa bermacam-macam, tadi bisa dari mantan profesor kita, mantan teman kita waktu kita kuliah di kuliah S3, bisa mantan mahasiswa bimbingan kita, bisa dengan kolega kita, gitu. Bisa macam-macam. Baik, itu tadi yang tadi adalah ketika kita cerita tentang output atau publikasinya seperti apa. Kemudian kita bicara tentang proses. Jadi supaya kita bisa menghasilkan output yang baik gitu, maka prosesnya harus baik gitu. Yang pertama tentu riset grant. Saya percaya di webinar ini banyak yang sudah sering dapat riset grant baik dari Dikti maupun dari luar negeri. Tentu di sini manfaatnya ketika kita punya riset grant, maka kita bisa mendesain riset kita secara ideal gitu. Jadi data collection-nya bagus, data analisis bagus, kemudian kita bisa meng-hire riset asisten untuk membantu riset kita gitu. Oleh karena itu ya riset grant walaupun secara langsung tidak dimasukkan di penghitungan PO/PAK, penilaian angka kredit, ataupun tidak dimasukkan di Sinta Score, tapi menurut saya itu perlu gitu. Ketika kita punya riset grant, maka kita bisa membuat desain penelitian yang bagus gitu. Dan untuk bidang saya, Business Management, kan ada metodenya dua ya, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, kita biasanya survei, pakai kuesioner, kemudian pengolahan datanya pakai
SEM, Structural Equation Modeling, ataupun Multiple Regression. Kalau kualitatif, kita interview, sampelnya tidak banyak, tapi harus yang tepat, harus yang kredibel, informan-informan kita, gitu. Kemudian pengolahan datanya pakai case study. Jadi, Research Grant ini akan membantu kita untuk mendesain penelitian kita supaya desain penelitiannya bagus dan berkualitas. Karena kalau kita pengen outputnya bagus, maka prosesnya juga harus bagus. Kemudian selain Research Grant, yang penting lagi itu terkait proofreader, predatory check, sama plagiarisme check. Jadi ini ketika kita sudah selesai mendesain penelitian kita sudah selesai data collection kita selesai data analisis kita, gitu. Maka yang berikutnya, ya kita harus memastikan paper kita memenuhi standar yang diinginkan. Jadi ada beberapa hal yang kita butuhkan, yaitu proofreader, kemudian predatory check, sama plagiarism check. Proofreader, di sini udah saya pikir banyak ya yang menyediakan jasa proofreader. Ini biasanya kalau kita memasukkan ke jurnal internasional, kemudian jurnal tersebut komentar gitu, wah ini bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu. Ya maka mau nggak mau, ya kita harus meminta bantuan proofreader untuk memperbaiki bahasa Inggrisnya gitu. Nah, di sini proofreader di sini itu bisa yang native, juga bisa yang Indonesia, tergantung sebenarnya level tadi jurnal yang ingin kita tuju. Kemudian yang berikutnya ini predatory jurnal dan publisher check. Ya dulu ya biasanya kita ngeceknya pakai bell list ya. Jadi yang dicek ada dua, itu jurnalnya predator atau tidak, yang kedua publishernya predator atau tidak gitu. Jadi dicek, dua-duanya dicek. Kenapa? Jangan sampai nanti jangan sampai prinsipnya itu kita udah capek-capek menulis, kita capek-capek meneliti, kita capek-capek mengumpulkan data, capek-capek analisis, capek-capek publish, ternyata tidak bisa digunakan untuk penilaian angka kredit karena tadi predator. Maka sebelum kita kirim, sebaiknya kita cek dulu. Jadi di sini ada standalone jurnal sama publisher, dua-duanya dicek. Selain predatory sama publisher check, yang harus kita cek lagi adalah ini ya, plagiarism check. Jadi sebelum kita kirim, itu kita turn it in dulu. Ya kan, bisa saja dalam proses penelitian kita lupa mencantumkan reference, kita lupa ya membuat daftar pustaka yang bagus. Oleh karena itu, kita cek dulu gitu, plagiarism check ini. Kemudian kalau kita menemukan, ya kita bisa perbaiki dulu sebelum kita kirim ke sebuah jurnal. Baik, mungkin begitu saja. Terima kasih. Ya ini tadi kalau tadi adalah jurnal-jurnal yang bersifat ilmiah, ini contoh-contoh buku yang saya tulis dengan kolega saya dalam bidang kewirausahaan dan manajemen inovasi. Terima kasih Prof. Eko, Prof. Adi Susilo. Terima kasih Pak Wawan. Kita beri aplaus untuk Pak Wawan. PhD, luar biasa materinya. Saya juga mungkin lupa ingin mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang saat ini bahkan sambil jaga di rumah sakit. Saya lihat beberapa masih pakai APD lengkap. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Sambil bekerja kemudian tetap berusaha untuk level up sintanya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sekarang di rumah, tidak sedang di rumah sakit, seharusnya bisa lebih level up gitu. Apalagi yang sekarang masih di kampus. Baik, masuklah kita Bapak Ibu ke sesi tanya jawab. Karena waktu dan supaya efektif, saya tanya jawab pertanyaan banyak sekali dan insya Allah akan kami kumpulkan. Mungkin urut saja dari narasumber yang pertama, waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Anas. Silakan Prof. Anas, waktu dan tempat kami berikan untuk 3 pertanyaan kepada Bapak. Terima kasih Pak Eko. Saya coba untuk jawab pertanyaan yang masuk untuk saya. Yang pertama dari Bu Lucy ya. Ini terkait dengan database Sinta. Intinya bahwa database kuartil dari jurnal itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Scopus atau mungkin di Simago gitu ya, dengan apa yang ada di Sinta. Ada beberapa kemungkinan untuk pertanyaan ini. Yang pertama adalah bahwa karena memang Simago itu kan selalu diupdate tiap tahun ya. Artinya bisa jadi suatu jurnal itu akan bergerak ya. Apakah tahun ini jadi Q3, Q2, Q1.
Itu kemungkinan pertama, adanya perubahan memang status dari kuartilnya. Yang kedua adalah masalah updating. Karena masalah updating ini bisa jadi juga tidak terdata dengan cepat ya, perubahan yang ada di Scopus itu masuk ke Sinta. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi memang ini kalau seperti ini kita harus koordinasi dengan pengelolanya ya. Mungkin masukan-masukan Bapak Ibu untuk mengelola Sinta ini juga saya kira cukup baik untuk bisa merespon dengan cepat. Nah, kemudian juga pertanyaan selanjutnya dari Pak Yusrizal ya, Yunan. Pertanyaannya apakah paper kita terindeks di Web of Science tapi di data Sinta paper of Science tidak ada? Bagaimana solusinya? Sebenarnya kalau paper itu ada di Google Scholar gitu. Nah, Google Scholar itu pasti memasukkan paper-paper yang ada di Scopus, paper-paper yang ada di Web of Science. Karena level dari Web of Science itu lebih tinggi dibandingkan dengan indeksan yang lain. Nah, kalau memang paper itu tidak muncul di Sinta, saya kira masalahnya adalah updating. Kalau menurut saya gitu ya. Kalau memang itu persis jurnal itu jurnal yang memang yang kita akan lihat sebagai jurnal kita misalnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bu Hadijah ya, apakah artikel yang dimasukkan di Google Scholar akan otomatis terdaftar di Sinta? Jadi memang kalau lihat dari penjelasan pengelola Sinta bahwa data-data dari Google Scholar, dari Scopus, dari Web of Science itu mereka ambil. Ya, mereka membuat sistem supaya data-data itu bisa diambil dan bisa dimasukkan secara otomatis. Mestinya seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti masalah update, nah itu mungkin juga harus dipertimbangkan lagi gitu ya. Jadi bukan masalah dia tidak bisa masuk atau seperti apa. Nah, kemudian juga pertanyaan dari Bu Erika ya. Ini masalah sama yang tadi ya, masalah haki ya, dari sini. Apakah Google Scholar itu mengupdate ya tentang haki? Ya, selama itu buku saya kira dan di Citasi ada ya, update-nya ya. Terus apa bedanya antara Sinta dengan Google Scholar? Ya, Sinta itu mengambil salah satunya sumbernya adalah dari Google Scholar. Kemudian juga bisa jadi pengalaman saya secara pribadi, karena nama saya itu tunggal, Nasruddin saja secara ofisial, gitu ya. Jadi ketika menulis paper, kadang-kadang saya menulis kesulitan, gitu ya. Kadang-kadang nama saya dipotong dengan nama yang kedua, atau mungkin nama saya bingung dimasukkan ke siapa. Gitu. Nah, ini mungkin bapak-bapak, ibu yang namanya lebih dari satu bisa bersyukur ya, karena namanya nggak pernah, bisa jadi nggak ketukar. Kalau saya sering ketukar, nama saya bisa jadi ada di sini, ada di sana. Makanya saya sering update ke Scopus untuk memasukkan ke dalam list Scopus saya. Jadi di Scopus itu memungkinkan kita menginformasikan bahwa paper yang mungkin bukan nama kita langsung, ya ada di nama yang lain, itu bisa kita update. Nah, ini juga mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua kalau memang namanya itu diambil dengan nama yang berbeda-beda. Saya kira itu untuk pertanyaan saya kembalikan lagi ke Pak Eko. Terima kasih Prof. Nas, sangat terginas, jadi langsung tahu jawabannya begitu ya. Pertanyaan berikutnya, waktu berikutnya kami berikan kepada Dr. Anuraga. Waktu dan tempat kami berikan. Ya, matur nuwun Pak. Ke saya ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu mohon contoh cara membalas reviewer secara cepat. Ya, ini berkaitan dengan korespondensi. Ini saya pikir sangat krusial ya terkait dengan acceptance kita di jurnal. Jadi pada prinsipnya editor dan reviewer itu adalah manusia yang perlu penghargaan, yang perlu diperlakukan secara baik, kira-kira gitu ya. Itu prinsip dasarnya. Kemudian prinsip dasar kedua, jadi kita menanggapi masukan atau komentar dari editor reviewer itu dengan husnuzon, dengan dengan baik sangka. Dan jadi bukan wah ini mau membantai saya, bukan. Itu maksudnya untuk membantu meningkatkan kualitas paper kita. Itu dua prinsip penting. Nah, kemudian implementasinya gimana? Nah, memang reviewer itu beda-beda. Ada yang dia itu sopan ya, bagus. It will be better, atau bahasa-bahasanya halus ya. Tapi ada juga yang sangat harsh ya, sangat kasar gitu. Misalnya ini metode yang Anda gunakan itu out of date, atau dengan bahasa-bahasa lain yang sangat-sangat dalam gitu ya. Nah,
Jadi cara membalasnya bagaimana? Jadi gimana pun komentarnya, baik itu dengan bahasa pengantar yang dengan kalimat yang redaksi yang sopan ya, dari reviewer, atau dia itu keras, itu tetap kita harus membalasnya dengan balasan yang baik gitu. Itu prinsipnya tuh. Jadi misalnya dia ngomong apa, nanti itu kan harus kita balas per poin ya. Jadi misalnya dia total misalnya 2 paragraf. Nah, tapi kalau kita breakdown misalnya ada 20 poin. Nah, 20 poin itu harus kita balas secara satu demi satu. Jadi nggak boleh global, satu demi satu. Poin pertama, ya, kalimat pertama dia minta ini, atau dia mengkritik ini, nah kita balas. Nah itu kita prinsipnya balas satu demi satu. Satu demi satu. Nah kemudian kalau ada hal-hal yang dalam setiap balasan kita jangan lupa menyertakan ya yang namanya terima kasih. Thank you for your kind suggestion. Terima kasih atas saran Anda. Thank you for your valuable comments. Itu penting tuh. Nah, ini ada satu contoh yang agak ekstrim ya. Ketika itu saya membantu kolega saya senior di departemen yang sudah guru besar. Ya, kalau guru besar kan harus maintenance tuh ya. Maintenance supaya tunjangannya aktif per 3 tahun ya kalau nggak salah ya. Per 3 tahun harus 1 paper. Nah, ini guru besar ini karena sudah cukup senior, minta tolong, Dek, minta tolong dong. Tolong apa, Bu? Apa namanya? Ini ya intinya terkait maintenance tersebut. Ibu punya data apa? Apa ya? Paling yang belum saya publikasikan disertasi saya. Jadi, itu permintaan tahun 2014. Nah, disertasi beliau tahun 95. Jadi like 20 tahun. Nah, oke Bu, boleh nggak saya minta kopi disertasi Ibu? Oke, dikirim ke saya, difotokopikan. Terus saya lihat ada potensi yang bagus, ada satu chapter yang kira-kira berpotensi di jurnal bagus. Akhirnya kita coba ke Q1 tuh. Kita coba ke Q1 dengan metode yang dilaksanakan, dengan metode yang up to date-nya pada tahun 95 sebelum itu. Nah, ketika keluar hasil review, saya udah bisa menebak tuh. Jadi bener aja. Dia ada 2 reviewer, ya. Satu reviewer oke saja, tapi satu reviewer bilang kata kuncinya metode yang Anda gunakan itu sudah nggak valid lagi. Itu metode itu sudah usang dan sudah tidak dipakai lagi. Itu istilahnya apa? Kalau main catur itu skakmat gitu. Nih mau diapain? Nah saya sempat saya diamkan sekitar 2 minggu ya, karena bingung cara ngejawabnya. Salah jawab ini out ini, salah jawab ini akan di reject. Ini jurnal Q1. Oke, nah akhirnya setelah 2 minggu, ya mungkin kalau habis sholat kadang ada ide gimana jawabnya ya. Nah itu, akhirnya saya punya ide. Akhirnya idenya adalah menjawab, tentunya terima kasih. Kemudian saya jawab, memang betul komentar yang Anda sampaikan bahwa metode yang kami gunakan itu adalah metode yang usang. Tapi memang kami di lab memang masih menggunakan metode tersebut dan memang sampai sekarang masih digunakan. Masih pakai yang jadul di lab kami. Masih menggunakan metode yang zaman dulu. Masukan dari Anda tentunya akan kami jadikan sebagai valuable comments untuk meningkatkan kapasitas lab kami. Ini sangat bermanfaat, saya bilang itulah. Intinya gimana masukan beliau itu sangat-sangat bagus untuk meningkatkan kualitas di lab. Nanti kedepannya kami akan jadikan masukan Anda sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas lab kami, gitu kira-kira. Nah, jadi saya jawab begitu. Namun untuk saat ini yang kami miliki adalah metode ini. Tapi kedepannya ya kita akan coba berbenah. Itu yang saya jawab. Udah Bismillah ini 50-50 Tuhan. Ternyata malah gol itu. Lumayan gol alhamdulillah ya. Jadi sampai sekarang ya udah 5 tahun. Lumayan lah di Scopus sudah 27 citasi ya lumayan lah ya. Jadi intinya bagaimana kita bisa berkomunikasi, berkorespondensi dengan reviewer itu dengan baik, gitu ya. Itu mungkin itu salah satu contoh yang paling ekstrim yang pernah saya ada pengalaman ya. Yang pertama, yang kedua satu lagi bagaimana kalau artikel yang masuk di Scopus ya di salah satu jurnal terindeks Scopus dinyatakan belum sesuai, mungkin maksudnya ditolak ya. Dan bagaimana langkah sebaiknya, apakah dikirim dengan ke jurnal lain dengan gaya penulisan berbeda agar bisa diterima atau gimana? Ya baik, jadi terkadang memang kalau kita submit artikel itu bisa berhasil bisa enggak ya, bisa accepted finally atau bisa ditolak. Jadi Bapak Ibu
jangan khawatir, kalau kita ditolak itu biasa-biasa aja. Ya, jadi artinya ada orang yang bangga, wah saya nggak pernah ditolak nih, gitu kan, di dalam jurnal. Ya wajar, orang nggak pernah submit kok. Kalau nggak pernah submit pasti nggak pernah ditolak, gitu kan. Nah, kalau, waduh saya udah 50 kali ditolak, artinya apa? Minimal dia udah submit 50 kali, gitu, minimal. Jadi artinya kalau ditolak, mungkin dalam 1-2 hari akan pening juga, khususnya kalau kita sedang studi ya, itu karena berkaitan masa studi. Tapi kalau sekarang kan misalnya sedang mau naik jabatan fungsional, sedang ngejar, ditolak, ya mungkin akan memperlambat. Nah, jadi kalau kita yakin bahwa paper kita bagus, ya, itu kita, pernah saya sekali ketika S3 ditolak, perasaan paper kita ini menarik, tapi kok si editor reviewer tuh belum bisa melihat sisi baiknya. Maka yang kita lakukan itu kita perbaiki ketika kita submit kan membuat cover letter. Nah, di cover letter itu kita coba clearkan atau jelaskan apa sih menariknya riset kita dan apa novelty-nya yang benar-benar menarik. Nah, kita jelaskan misalnya this is the first ever study atau previous research, ya, penelitian-penelitian sebelumnya itu melakukan ini. Nah, kita ini berbeda dengan yang itu di titik sininya. Jadi kita berusaha meyakinkan dari editor, dan itu juga akan ditransfer ke reviewer, itu mengenai novelty. Jadi kita yakinkan di cover letter mengenai keunggulan atau kebagusan penelitian kita. Nah, jangan lupa juga di bagian pendahuluan dari paper kita, disebutkan atau dijelaskan novelty-nya. Perbedaan, apa kebaruannya, dan apa bedanya dengan penelitian yang sudah ada. Biasanya itu di paragraf kedua. Kan kalau paper science itu biasanya paragraf pertama mulai dari masalah. Paragraf kedua adalah bagaimana apa yang orang lain sudah lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Paragraf kedua. Nah, paragraf ketiga adalah pendekatan kita dalam mengatasi masalah. Nah, di paragraf 3 itu kita harus bisa menunjukkan apa barunya, sisi barunya, dan apa bedanya dengan yang sudah dilakukan di paragraf 2. Gitu. Bisa jadi di titik itu kita kurang clear sehingga orang nggak bisa melihat kebagusannya atau kebaruannya. Nah, akhirnya kita coba perbaiki, masih dengan tulisan yang sama sebetulnya, ya, cuman mengubah strategi di cover letter. Nah, setelah disubmit, itu jurnal yang kita submit itu jurnal impact factor 2,0 ya, waktu saya S3. Nah, terus ditolak. Nah, kita submit lagi ke jurnal, perasaan ini bagus nih, cuman kita perbaiki redaksinya tadi. Kita submit ke jurnal impact factor 3,4, malah tembus, lancar gitu. Jadi belum tentu juga. Ya, mungkin tadi ada hal yang kita tuh dianggap belum clear ya dalam mendeliver message di paper kita, kebagusannya atau kelebihannya. Jadi bisa kita submit lagi, ya. Nah, tapi kalau memang ada kekurangan, nah itu strateginya beda. Kalau kita yakin bahwa paper kita itu punya novelty yang bagus, dari delivery message-nya mungkin masih harus di-improve. Salah satunya adalah menekankan itu di cover letter untuk editor, kemudian di bagian pendahuluan di paragraf ketiga, apa novelty-nya dan beda dengan penelitian yang lain. Itu mungkin Pak, atur nuhun Pak. Terima kasih Dr. Anuraga. Barangkali ada silakan. 2 lagi. Nggih, Pak Adi. Di bawah di WA. Oh, ada lagi ya? Mohon maaf nih, baru baca lagi nih Pak. Iya. Nah, bagaimana kita memecah penelitian, ya, memecah satu penelitian, payung penelitian jadi beberapa artikel. Boleh nggak? Atau fokus ke satu jurnal, atau boleh dipecah-pecah. Oke, nah ini menarik. Kebetulan saya termasuk tim pelatihan jurnal Dikti, ya. Jadi kalau Dikti ada peningkatan kapasitas output penelitian, dari yang skema penelitian dasar itu saya termasuk tim di dalamnya. Nah, waktu itu ada pas acara di Bandung ya, untuk yang dapat hibah, dosen-dosen dapat hibah penelitian dasar wilayah Bandung, itu ada pertanyaan yang mirip, gimana kalau dipecah data kita menjadi beberapa paper. Nah, ini menarik pertanyaannya nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita memecah berdasarkan parameter, misalnya penelitian kita parameternya ada 100, misalnya anggaplah ya, payung penelitian karena penelitian besar. Kemudian kita pecah menjadi 3 paper, masing-masing 30-an parameter. Secara teoretis itu bisa, dan di jurnal-jurnal itu nggak masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika kenaikan pangkat.
itu akan dianggap salami. Itu pengalaman sejumlah kolega, teman-teman dosen senior saya di ITB. Jadi dianggap salami, sehingga dari 3 paper itu hanya 1 yang diakui. Gitu. Itu masalah, kan effortnya 3, dan juga secara aturan di internasional, secara etika nggak masalah. Saya pernah bahkan melihat 1 paper yang terdiri dari 4 publikasi. Jadi ini titik 2, 1, itu 1 paper, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi beda parameter aja. Nah, cuman kalau dalam kenaikan jabatan fungsional itu akan dianggap salami. Nah, solusinya gimana? Ya. Logikanya gini, Bapak Ibu mungkin pernah makan roti yang masih belum dipotong-potong ya, baguette atau apa gitu ya. Roti ya. Nah, roti itu kan kita cara motong roti itu kan bisa beda-beda. Kalau cara motong rotinya begini, ya, slice-nya seperti ini, ya, slice vertikal, katanya oh nggak boleh, itu itu salami, nggak diakui. Nah, kalau nggak boleh gitu, ada motongnya horizontal aja. Yang penting setiap potongan ketika dimakan itu mengenyangkan. Artinya apa? Setiap potongan itu bisa publishable di dalam jurnal-jurnal yang berbeda. Nah, kalau kita nggak boleh memotong berdasarkan parameter karena dianggap salami, potonglah berdasarkan perlakuan. Ya, kebayang ke Bapak Ibu ini yang bidang STEM ya. Potonglah berdasarkan perlakuan. Artinya ya udah, parameternya akan masuk, tapi perlakuannya itu kita separasi. Beda perlakuan artinya apa? Beda hipotesis. Dan kalau kita lihat salah satu teori dalam penulisan jurnal itu satu artikel dengan artikel lain itu distinct ketika hipotesis yang diujinya beda. Nah, jadi itu aja. Jadi misalnya kita penelitian sekalian ya, ada 8 perlakuan. Ya udah, kita pecah 4-4. Jangan lupa kontrolnya bedain. Jadi kontrolnya ada 2 supaya apa? Supaya nggak dianggap datanya redundant ya. Jadi kontrolnya 2 nih, sehingga beda gitu. Nah, jadi kalau nggak boleh memecah paper berdasarkan parameter, itu pecahlah berdasarkan perlakuan. Jadi potongannya gitu aja. Pengalaman saya pribadi juga. Kalau artikel kita, yang satu lagi nih Pak, kalau artikel kita ditolak, apakah sebaiknya kita coba publish di paper tersebut lagi atau cari yang lainnya? Biasanya sih kalau sudah ditolak di satu jurnal, ya memang ada opsi kita untuk reply ke editor. Tapi saya pikir itu akan akan menguras cukup banyak energi dan waktu. Lebih baik ke jurnal lain aja. Kalau kita pede tadi, ya, jurnal yang selevel. Tapi kalau kita nggak pede, biasanya tuh komentar reviewer itu sangat bermanfaat tuh, untuk melihat apakah komentarnya itu sebetulnya positif atau merasa bahwa jurnal artikel kita itu nggak level di Q1. Nah, dari situ kita bisa menentukan apakah mau diturunkan grade-nya atau cari jurnal lain yang satu level. Jadi intinya cari aja yang opsi lain ya, karena kalau kita urus coba terus-terusan itu akan menghabiskan banyak waktu dan energi. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Nonaga. Pak Wawan, ada pertanyaan tadi satu sudah saya kirimkan. Terima kasih Pak Adi. Monggo Ya. Pak Wawan, pertanyaannya mungkin sudah dikirimkan oleh Prof. Adi nggih? Ini saya ucapkan dari Ibu Meta Mahra, Pak Wawan, saya minta data seperti apa yang bisa diambil sehingga bisa di-save. Jadi saya di bidang manajemen itu biasanya metodenya ada 2, kan ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif gitu. Jadi analisisnya bisa pakai. Putus koneksinya Pak Wawan. Wawan putus koneksinya, ya nanti mungkin dijawab di chat saja. Iya. Ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, waktunya. ya, Pak Adi dan teman-teman sekalian, mungkin bagaimana, apakah bisa kita akhiri acara ini? Ya, kita akhiri karena sudah 23 menit. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, dan kurang afdol kalau tidak saya kembalikan dulu ke Prof. Adi untuk menyampaikan penutup. Semoga bisa menjadi pengingat kita semuanya. Monggo Prof. Adi.
Terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu yang kami hormati dan para narasumber yang sangat-sangat menginspirasi hari ini dan Pak Eko yang mengantarkan diskusi kita pagi hari ini, ya siang. Kita tidak menyangka ternyata sampai 700 yang masuk, tapi nggak bisa karena hanya 2 grup, hanya 500-an yang bisa masuk, tetapi yang bisa terkoneksi hanya sekitar 400-an tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber lintas universitas karena kita tergabung dalam asosiasi akademisi lintas universitas yang ada di Indonesia ini. Suatu saat kita, kalau memang ada permintaan lagi yang lain, mungkin akan kita adakan lagi hostnya sini atau dari tempat yang lain dengan narasumber yang lain. Insya Allah kita tidak akan kekurangan, masih banyak narasumber yang perlu kita, yang bisa kita baik inspirasi maupun expertise-nya bisa kita ambil sebagai tauladan itu. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih atas nama panitia dan asosiasi Malang, mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu semuanya para pemirsa. Akhirnya sekali lagi kita akhiri pertemuan siang hari ini karena sudah lewat 25 menit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.